Wong kok ngene aku banding-bandingke, saing-saing ke yo mesti kalah. Yo ono aku yo ora mampu, wong sekuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Oke, baik, sebelum memulai persidangan di siang ini, lebih baik, alangkah baiknya saya akan memimpin doa. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum memulai sidang di siang ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fernanda Anggi Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 2018-119. Di sini saya akan menjelaskan dengan berjudul pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk terhadap citra merek perusahaan Blacklight di Kota Tangerang. Yang pertama, latar belakang. Perusahaan Blacklight ada perusahaan yang bergerak di bidang produk dan jasa yang menyediakan jasa reklame dan bahan baku untuk kebutuhan reklame. Kondisi saat ini, perusahaan Blacklight memiliki suatu persoalan harga, di mana kompetitor semakin banyak, persaingan harga yang makin ketat. Karena bidang reklame ini harganya tidak dapat dikendalikan. Semakin tinggi harga bahan pokok pembuatan reklame, tapi harga semakin menurun karena banyaknya kompetitor baru yang sedang mencari citra merek sehingga menurunkan harga yang mereka jual terhadap konsumen. Keunggulan dari perusahaan ini memiliki citra merek yang cukup baik dan terkenal di kalangan sebidang reklame. Karena perusahaan ini telah berdiri pada tahun 2007, jadi sudah memiliki rasa kepercayaan konsumen terhadap perusahaan ini. Selain itu, perusahaan ini menjaga kualitas produknya dengan baik, tidak mengurangi kualitas pada suatu produk. Kualitas pelayanan dari perusahaan ini sangat cepat. Bila ada suatu konsumen yang memiliki kendala terhadap suatu produk yang dipesan tidak sesuai atau rusak di dalam pengiriman, maka perusahaan ini langsung sigap untuk merevisinya. Jadi konsumen tidak merasa kecewa karena perusahaan memiliki servis yang baik. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana harga pada perusahaan Blacklight. Yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan pada perusahaan Blacklight. Yang ketiga, bagaimana kualitas produk pada perusahaan Blacklight. Yang keempat, bagaimana pengaruh harga terhadap citra merek perusahaan Blacklight. Yang kelima, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap citra merek perusahaan Blacklight. Yang keenam, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap citra merek perusahaan Blacklight. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk secara simultan terhadap citra merek perusahaan Blacklight. Kajian pustaka. Harga. Harga adalah hukum moneter yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan hak atas suatu barang atau pemakaian layanan jasa. Peranan harga tak lepas dari proses jual beli suatu produk atau jasa. Ini disampaikan oleh Ciptono pada tahun 2002.
Kualitas pelayanan, sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan suatu yang harus dikerjakan dengan baik. Ini disampaikan oleh Supranto pada tahun 2006. Kualitas produk. Kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan ciri serta sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Ini disampaikan oleh Kotler pada tahun 2002. Citra merek. Citra merek mengacu pada skema memori akan sebuah merek yang berisikan interpretasi konsumen atas atribut, kelebihan, penggunaan, situasi, para pengguna dan karakteristik pemasar dan karakteristik pembuat produk atau merek tersebut. Ini disampaikan oleh Setiadi pada tahun 2003. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Di dalam kerangka pemikiran ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk. Sedangkan variabel dependen ada citra merek. Yang pertama, H1. Harga berpengaruh terhadap citra merek secara parsial. H2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap citra merek secara parsial. H3. Kualitas produk berpengaruh terhadap citra merek secara parsial. H4. Harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk berpengaruh terhadap citra merek secara simultan. Selanjutnya ada hipotesis. HO1. Harga tidak berpengaruh secara parsial terhadap citra merek pada perusahaan Brakelet. HA1. Harga berpengaruh secara parsial terhadap citra merek pada perusahaan Brakelet. HO2. Pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap citra merek pada perusahaan Brakelet. HA2. Pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap citra merek pada perusahaan Brakelet. HO3. Kualitas produk tidak berpengaruh secara parsial terhadap citra merek pada perusahaan Brakelet. HA3. Kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap citra merek pada perusahaan Brakelet. HO4. Harga, pelayanan, dan kualitas produk tidak berpengaruh secara simultan terhadap citra merek pada perusahaan Brakelet. HA4. Harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk berpengaruh secara simultan terhadap citra merek pada perusahaan Brakelet. Metode penelitian. Sumber data di sini saya menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan dan pemilihan data. Di sini saya menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Populasi dan sampel. Populasi sebanyak 60 responden dengan person in charge yang bekerjasama dengan perusahaan Brakelet Kota Tangerang. Sampel menggunakan rumus Lofin dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%, maka didapat 52 sampel. Teknik analisis data. Yang pertama, saya menggunakan uji statistik deskriptif. Yang kedua, uji validitas. Yang ketiga, uji reliabilitas. Yang keempat, uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik terdapat 4 uji. Yang pertama, uji normalitas, uji multikolineritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Yang kelima, analisis regresi linear berganda. Yang keenam, uji koefisien korelasi. Yang ketujuh, uji koefisien determinasi. Yang ke-8, uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada
terjabarkan menjadi dua, yaitu uji T parsial, uji F simultan. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Di sini dengan sampel 52 responden dengan nilai minimum 30 dan nilai maksimum 50, yaitu harga dengan nilai rata-rata 41,44 dan standar defisiasi yaitu 5,370. Yang kedua, kualitas pelayanan dengan nilai sampel yang sama, nilai minimumnya 32 dan nilai maksimumnya 50 dengan rata-rata 43,62 dan standar defisiasinya adalah 5,103. Yang ketiga ada nilai kualitas produk, variabel kualitas produk dengan sampel 52, nilai minimum 31, nilai maksimum 32, 50 dengan nilai rata-rata 43,31 dan standar defisiasinya adalah 5,097. Dan terakhir ada variabel citra merek dengan sampelnya 52, nilai minimumnya 31, nilai maksimumnya 50 dengan nilai rata-rata 43,06 dan standar defisiasinya adalah 5,385. Selanjutnya ada uji validitas. Airtable menggunakan produk momen. Nilai Airtable 52 responden dengan nilai 0,268. Hasil uji validitas harga, kualitas pelayanan, kualitas produk, dan citra merek dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner tersebut adalah valid karena R hitung lebih dari R table. Ini disampaikan bahwa R hitung pada harga 0,71, kualitas pelayanan 0,833, kualitas produk 0,817, citra merek 0,772 dan R-table-nya 0,268. Maka dinyatakan valid karena semua variabel atau 4 variabel melebihi dari 0,268. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel untuk setiap item pernyataan menunjukkan nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6, maka pernyataan kuesioner adalah reliable atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Sini dengan nilai Cronbach's alpha harga yaitu 0,859. Selanjutnya kualitas pelayanan dengan 0,926. Selanjutnya kualitas produk dengan 0,938. Citra merek 0,932. Di sini sudah dinyatakan reliable karena Cronbach's alpha lebih dari Cronbach's alpha standar, yaitu Cronbach's alpha standar 0,6 yang dinyatakan reliable. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Uji normalitas menunjukkan bahwa grafik memberikan pola titik-titik mendekati garis diagonal, maka data berdistribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dipakai dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas.
Di sini nilai 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 toleransi dari harga adalah 0,549 dan VIF-nya 1,821. Untuk kualitas pelayanan, nilai toleransinya adalah 0,291 dengan VIF-nya adalah 3,435. Dan terakhir ada kualitas produk dengan nilai toleransi dengan 0,309 dan nilai VIF-nya 3,239. Nilai toleransi lebih dari 0,1 dan variance inflation factor atau VIF lebih dari kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Yang saya telah sampaikan, nilai toleransi dan VIF pada variabel independen adalah nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10. Maka di sini disampaikan tidak terjadi multikolonialitas. Hasil uji multikolonialitas menunjukkan nilai semua variabel bebas memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1. Artinya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas. Hasil VIF menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF lebih dari kurang dari 10, artinya tidak ada multikolonialitas antara variabel bebas. Selanjutnya uji heteroskedisitas. Dari hasil uji heteroskedisitas diketahui bahwa data titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0, tidak berkumpul di satu tempat serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasitas dan model regresi layak digunakan. Dan ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson sebesar 1,983, sedangkan nilai DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah N sama dengan 52 dan K sama dengan 3, diperoleh nilai DW tabel sebagai berikut. Darwin Law-nya adalah 1,439. Darwin Up-nya adalah 1,6769. 4 dikurang DL atau Darwin Law sama dengan 2,5661. 4 dikurang Darwin Up sama dengan 2,3231. Darwin Up kurang dari Darwin Watson kurang dari 4 dikurang Darwin Up. Jadi 1,6769 kurang dari 1,983 kurang dari 2,3231, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Di sini dengan nilai konstantasnya, nilai betanya minus 2,326, standar errornya 2,490 dan signifikasinya adalah 0,355. Yang pertama, jika harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk bernilai 0, maka Y sama dengan citra merek akan sebesar minus 2,326. Jika harga meningkat 1, maka citra merek akan bertambah sebesar 0,138 satuan.
Jika kualitas pelayanan meningkat satu satuan, maka citra merek akan bertambah sebesar 0,162 satuan. 4. Jika kualitas produk meningkat satuan, maka citra merek akan bertambah sebesar 0,753 satuan. Uji koefisien korelasi. Besarnya korelasi antara harga dan citra merek adalah 0,684. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara harga dan citra merek karena interval koefisiennya adalah 0,60 sampai 0,799. Yang kedua, besarnya korelasi antara kualitas pelayanan dan citra merek adalah 0,830. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara kualitas pelayanan dan citra merek karena interval koefisiennya yaitu sangat kuat. Melebihi dari 0,80 sampai 1. Yang ketiga, besarnya korelasi antara kualitas produk dan citra merek adalah 0,925. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara harga dan citra merek karena interval koefisiennya 0,80 sampai 1 dan dinyatakan sangat kuat. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Di sini dengan nilai adjust R square-nya adalah 0,83. Nilai adjust R square digunakan pada model yang dimiliki lebih dari satu variabel independen. Pengguna adjust R square bisa mengurangi perubahan nilai R square karena adanya penambahan variabel independen dalam model. Nilai adjust R square pada tabel sebesar 87,3%. Citra merek dijelaskan oleh harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk sebesar 87,3%. Dengan sisanya 12,7% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji T atau uji parsial. Di sini dengan konstata dengan nilai betanya minus atau min 2,326 dengan standar errornya 2,490 dan nilai T minus 0,934 dan nilai signifikan adalah 0,355, sehingga variabel harga memiliki nilai T hitung 2,047 lebih dari T tabel 2,01063 dan nilai tingkat signifikan 0,046 lebih dari kurang dari 0,05. Maka HA1 diterima dan HO1 ditolak. Yang kedua, variabel kualitas pelayanan memiliki nilai T hitung 1,657 kurang dari T tabel dengan 2,01063. Dan tingkat signifikan adalah 0,104 lebih dari 0,05. Maka HA2 ditolak dan HO2 diterima.
Variabel kualitas produk memiliki nilai T hitung 7,949 lebih dari table 2,010063 dan tingkat signifikan 0,000 kurang dari 0,5, maka HA3 diterima dan HO3 ditolak. Uji F atau uji simultan. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung 118,224 lebih dari F table yaitu 2,79 dan nilai signifikan adalah 0,00 kurang dari 0,05 HA1 ini, maka HA4 diterima dan HO4 ditolak. Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk terhadap citra merek perusahaan Breaklet Kota Tangerang. Dan terakhir, kesimpulan. Yang pertama, besarnya korelasi antara harga dan citra merek adalah 0,68. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berhubungan positif yang sangat kuat antara harga dan citra merek, maka interval koefisiennya 0,60 sampai 0,799. Besarnya korelasi antara kualitas pelayanan dan citra merek adalah 0,830. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara kualitas pelayanan dan citra merek karena interval koefisiennya 0,80 sampai 1. Besarnya korelasi antara kualitas produk dan citra merek adalah 0,925. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara kualitas produk dan citra merek karena interval koefisiennya 0,80 sampai 1. Variabel harga memiliki nilai T hitung 2,047 lebih dari T table 2,01063 dan nilai tingkat signifikan 0,046 kurang dari 0,5, maka HA1 diterima dan HO1 ditolak, sehingga berpengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel harga terhadap citra merek. Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai T hitung 1,657 kurang dari T table 2,01063 dan tingkat signifikan 0,104 lebih dari 0,5, maka HA2 ditolak dan HO2 diterima, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial antara variabel kualitas pelayanan terhadap citra merek. Variabel kualitas produk memiliki nilai T hitung 7,47949 lebih dari T table 2,01063 dan tingkat signifikan 0,00 kurang dari 0,5, maka HA3 diterima dan HO3 ditolak, sehingga berpengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel kualitas produk terhadap citra merek. Variabel harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk terhadap citra merek memiliki nilai F hitung 118 atau 118,224 lebih dari F table sebesar 2,79 dan nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05, maka HA4 diterima dan HO4 ditolak. Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk terhadap citra merek perusahaan Breaklet Kota Tangerang. Dapat disimpulkan dari koefisien determinasi adjust R² atau R² bahwa variabel dependen citra merek dijelaskan oleh variabel independen, yaitu harga, kualitas pelayanan, dan kualitas
produk memiliki nilai sebesar 87,3%, dengan sisanya 12,7% yang tidak dijelaskan oleh variabel lain dalam penelitian ini. Terima kasih yang presentasi yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan ke penguji 1. Gila. Aduh. Ada telepon tipe. Terlambat sudah. Kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya.